kalian yang sudah saya sharekan nanti, ya, Anda nanti akan memetakan ya, membedakan gitu ya, mana kelompok-kelompok pengendalian internal perusahaan itu yang kuat dan mana yang kategori lemah. Nah, untuk kategori yang lemah itu nanti Anda memberikan solusi gitu ya, memberikan saran bagaimana agar kelemahan-kelemahan itu bisa diperbaiki oleh perusahaan. Di samping itu nanti Anda akan memberikan gitu ya pendapat Anda mengenai audit piutang itu harus melakukan apa ya, apakah mungkin dengan menghitung ulang ya, kemarin kan teknik-tekniknya sudah saya berikan sebagian ya di materi PPT minggu lalu, ada rekalkulasi, ada konfirmasi, ada wawancara, ada vouching, ada tracing, kemudian ada fisik dan lain-lainnya. Nah, itu dari sekian banyak itu, kemudian kalau ada teknik-teknik audit yang lain, silahkan Anda cari, Anda gali lagi, buka buku auditing 1, auditing 2 ya. Mana dari pengujian-pengujian itu yang cocok diterapkan untuk audit akun piutang dagang dan penjualan seperti itu. Untuk materi hari ini saya berikan ya, kedepannya juga seperti itu ya. Di minggu pertama materinya akan diberikan oleh dosen, kemudian sambil sambil di situ ada instruksi untuk tugas kelompok dan ada tugas individunya ya. Jadi ini adalah praktek ya. Jadi harus setiap individu juga berpraktek. Oke, saya mulai karena udah direkam presentasinya. Mana nih tombolnya nih, kagak mau nih. Seluruh layar. Oke, sabar. Kalau sabar katanya lancar. Oh, tolong kalau layarnya sudah berganti gambar, tolong saya diinfo. Bagaimana, apakah sudah? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum sama sekali? Sudah. Sudah, Bu. Ya sudah, semua sudah ya. Kalau sudah, saya slideshow dan kita mulai perkuliahannya. Jadi di sini, di situ video saya masih jalan nggak? Masih, Bu. Masih, Bu. Saya matiin dulu. Ya, saya matiin dulu. How to off the camera. Ya, oke, sudah. Balik lagi ke sini. Oke, ini seharusnya kita berpraktek ya, tapi ya sudahlah, kita online course ya, take online course untuk materi praktek audit. Ya, kita akan mengaudit hari ini itu tentang piutang dagang dan penjualan. Jadi untuk satu akun nanti akan kita bahas 2 pertemuan. Di pertemuan pertama itu ada penjelasan dan instruksi dari dosen, kemudian pertemuan kedua itu penyelesaian kasusnya oleh mahasiswa yang bertugas ya, kelompok. Dan tapi di situ tetap ada tugas individunya. Tugas individunya apa? Nanti di akhir kelas akan saya bahas gitu ya. Akan saya berikan informasinya. Oke. Ini kenapa kagak mau ini sih yang Allah. Jadi kita ada audit piutang usaha atau piutang dagang ya, dan ada audit penjualan. Nah, piutang dagang atau piutang usaha dan penjualan. Oke, kita ketahui dulu tentang prinsip akuntansi ya, karena pada dasarnya auditor itu ketika mengaudit, ya ada yang baru datang.
Auditor itu ketika mengaudit harus berdasarkan ya pada gangguan lagi ya. Berdasarkan pada SAK-nya ya dan PSAK wajib itu karena untuk menilai laporan keuangan apakah wajar atau tidak, lengkap atau tidak itu dari staf terhadap penyajian piutang ya di dalam laporan posisi keuangan karena piutang itu adanya di neraca. Neraca untuk bahasa sesuai dengan IFRS itu adalah laporan posisi keuangan. Jadi aslinya neraca ini udah nggak dipakai lagi ya, tapi kita masih istilahnya apa ya? Kayak masih membekas gitu ya neraca itu. Jadi makanya akan selalu saya sandingkan gitu ya untuk istilah neraca dan istilah laporan posisi keuangan. Ini juga gitu. Oke, jadi piutang usaha itu harus disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang harus ditagih. Ya, sebesar jumlah yang harus ditagih. Kemudian, jika perusahaan itu, klien, tidak membentuk cadangan piutang usaha, maka harus mencantumkan pengungkapannya di neraca atau laporan posisi keuangan bahwa saldo piutang tersebut, ya, saldo piutang yang disajikan itu adalah saldo piutang dalam jumlah bersih. Namun jika piutang usaha bersaldo material ya pada neraca harus disajikan rinciannya di neraca atau dibuatkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Kalau saldonya itu material. Masih ingat ya istilah material ya, tolong jangan dilupakan. Lepure ini parah nih. Kemudian piutang usaha yang bersaldo kredit ya terdapat pada kartu piutang di tanggal neraca itu disajikan dalam kelompok hutang lancar. Jika jumlahnya material, maka piutang non-usaha harus disajikan terpisah dari piutang usaha. Ini berlaku jika nominal atau jumlah piutang non-usaha itu material gitu ya, memang jumlahnya material. Kemudian kita ketahui dulu apa tujuan dari audit piutang usaha. Ya. Nah, menurut Sukrisno Agus, tujuan dari audit piutang itu adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian internal control ya yang dilakukan oleh perusahaan itu sudah baik atau belum atas piutang dan transaksi penjualannya maupun atas transaksi piutang dan penerimaan kasnya. Kemudian dilakukan audit atas piutang usaha itu untuk memeriksa validity ya atau keabsahan dan authenticity atau keotentikan dari piutang itu sendiri. Lalu tujuan berikutnya adalah untuk memeriksa collectibility ya atau kemungkinan apakah piutang itu bisa tertagih atau tidak ya. Dan cukup tidaknya perkiraan allowance for bad debts, yaitu penyisihan piutang tak tertagih. Sorry, itu belum saya italickan ya. Lalu tujuan berikutnya untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat contingent liability yang timbul karena perdiskontoan wesel tagih not receivable. Sepertinya ini juga sudah jarang, tapi tetap ada kasus seperti itu. Untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca laporan posisi keuangan itu sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau belum. Jadi ini disandingkan ya dengan standar akuntansi keuangan yang dipakai. Kemudian kalau audit penjualan, kita harus ketahui dulu bagaimana siklus di dalam penjualan dan juga siklus dalam penagihannya ya, karena piutang itu kan ditagih. Nah, ada piutang yang tak tertagih. Nah,
kita perlu ketahui dulu bahwa ada 5 kelompok transaksi, ya, ada 5 kelompok transaksi kejadian di dalam siklus penjualan dan siklus penagihan piutang. Yang pertama pasti piutang itu timbul karena adanya penjualan. Ya, jika penjualan tunai maka tidak timbul piutang, tapi timbul penerimaan kas. Akan tetapi jika penjualan itu terjadi secara kredit, maka dia akan timbul piutang. Oke, setelah terjadi penjualan maka akan terjadi penerimaan kas. Entah penerimaan kasnya itu hari itu juga atau penerimaan kasnya terjadi saat pelunasan piutang. Lalu yang ketiga, retur penjualan. Nah, ini jika terjadi retur penjualan ya. Biasanya memang kalau penjualan barang dagang itu sering terjadi retur penjualan, entah karena barangnya defect gitu ya, ada kekurangannya, atau barangnya sampai sana tidak lengkap gitu kan, cacat, salah, nah itu nanti akan diretur. Dan pengurangan harga atau terjadinya diskon. Kemudian penghapusan piutang tak tertagih, ya ini adalah siklus-siklus di dalam penjualan dan penagihan piutang. Dan terakhir adalah estimasi beban piutang tak tertagih. Nah, ini perlu auditor nanti perlu mengelompokkan kejadian-kejadian gitu ya, atau peristiwa mana yang termasuk ke dalam peristiwa penjualan. Ya, yang lewat biar lewat. Mana termasuk peristiwa dalam transaksi penerimaan kas sampai ke estimasi beban piutang tak tertagih. Nah, ini adalah kelompok transaksi akun ya terkait dengan siklus penjualan dan penagihan. Untuk kelompok transaksi penjualan, maka akun yang berhubungan adalah penjualan dan piutang dagang ya. Fungsi bisnisnya ini nanti bisa dibaca sendiri ya untuk PPT-nya. Itu ada pemrosesan pesanan pelanggan, pembelian kredit, pengiriman barang, dan penagihan pelanggan. Nah, dokumen dan catatan ini berarti yang muncul atau yang timbul terkait dengan kegiatan penjualan ini. Dokumen catatan inilah yang perlu diperhatikan oleh auditor, ya. Perlu diperiksa, perlu dikumpulkan dan dievaluasi. Pertama adalah permintaan pelanggan. Lihat job order sheet-nya, ya. Ada nggak? Kemudian pesanan penjualan. Lalu pesanan pelanggan atau pesanan penjualan ya sama aja. Dokumen pengiriman ya, faktur penjualan, arsip transaksi penjualan, jurnal dan daftar penjualan, jurnal atau daftar penjualan, arsip utama piutang dagang, neraca saldonya dan laporan penagihan bulanannya. Kemudian kalau untuk transaksi maaf nih ya, ini nggak kelihatan jadinya ya. Untuk transaksi penerimaan kas, maka kas itu biasanya nanti ada 2 ya, ada kas di tangan ya, petty cash biasanya disebut juga. Ada juga kas di bank. Nah, untuk kas di bank, maka debit dari penerimaan kas. Kemudian akun berikutnya adalah piutang dagang berhubungan dengan itu. Fungsi bisnisnya itu pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas. Dokumennya yang perlu diperhatikan, ada slip pembayaran, ada daftar awal penerimaan kas, ada arsip transaksi penerimaan kas, ada jurnal atau daftar penerimaan kas. Berikutnya retur penjualan dan pengurangan harga. Maka akunnya yaitu retur penjualan dan pengurangan harga piutang dagang. Fungsi bisnisnya yaitu pemrosesan dan pencatatan retur penjualan dan pengurangan harga. Maka dokumen dan catatan yang mungkin timbul ya yaitu ada memo kredit, ada jurnal retur penjualan dan pengurangan harga. Untuk penghapusan piutang tak tertagih, maka akunnya adalah piutang dagang dan penyisihan piutang tak tertagih. Fungsi bisnisnya penghapusan piutang tak tertagih. Dokumen dan catatannya formulir otorisasi piutang tak tertagih. Untuk kelompok transaksi terakhir ya, beban piutang tak tertagih. Nah, oke, saat ini nggak kelihatan ya. Maka fungsi bisnisnya adalah pembebanan piutang tak tertagih. Jadi dari cadangan piutang yang sudah dianggarkan ya, atau sudah dibuat, maka atas piutang tak tertagih itu dilakukan pembebanan ya, pembebanan piutang tak tertagih. Maka dokumen dan catatannya adalah jurnal umum yang diperlukan. Oke.
Kemudian untuk siklus penjualan dan penagihan, maka setidaknya ada 8 fungsi ya di siklus ini, yaitu pemrosesan pesanan pelanggan, pemberian kredit, pengiriman barang, penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan, memproses dan mencatat penerimaan kas, memproses dan mencatat retur penjualan serta pengurangan harga, menghapus piutang tak tertagih dan membebankan piutang tak tertagih tersebut. Oke, ini kenapa perlu auditor tuh perlu memahami siklus ini karena untuk siklus penjualan dan siklus piutang ya penagihan, auditor akan menemukan cara-cara gitu ya. Jadi dari siklus-siklus ini auditor itu harus mengerti bagaimana auditor akan mengaudit ketika terjadi pemrosesan pesanan pelanggan. Nah, di sini berarti auditor harus mendapatkan dokumen-dokumen ya yang berkaitan dengan perosesan pemesanan pelanggan. Benar-benar terjadi nggak pesanan pelanggan itu atau jangan-jangan saldo piutang itu tidak sepenuhnya benar. Jadi ada beberapa hal gitu ya dari 8 siklus ini atau 8 fungsi ini yang terjadi manipulasi seperti itu. Kalau nggak paham siklusnya, nggak paham fungsi-fungsinya, auditor nanti sulit menemukan bukti-bukti audit yang diperlukan. Oke, tugas utama auditor itu melakukan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif. Ya, untuk pengujian pengendalian nanti akan mempelajari kuesioner pengawasan intern ya terhadap sistem penjualan kreditnya. Biasanya kuesioner ini nanti akan ada dalam arsip permanen. Nanti untuk pengujian pengendalian ini sudah sudah diberikan nanti ya hasilnya oleh dosen. Nanti tinggal mahasiswa kelompok itu melakukan pengujian substantifnya. Kemudian setelah mempelajari kuesioner, maka memperhatikan ya terkait pengujian pengendalian ini, auditor itu memperhatikan 6 karakteristiknya dari hasil pengujian pengendaliannya, yaitu bagaimana klien atau perusahaan melakukan pemisahan fungsi, menempatkan karyawan yang cakap, pelaksanaan transaksinya seperti apa, otorisasinya, pencatatan, dan pembandingan. Oke, kemudian kalau untuk pengujian substantif, maka auditor melakukan pengujian substantif itu untuk apa? Ya, yang pertama, untuk membuktikan kewajaran saldo piutang. Ya, kemudian membuktikan juga kewajaran saldo cadangan kerugian piutang, typo, dan juga membuktikan kewajaran jumlah beban kerugian piutang. Lalu dilakukan pengujian substantif untuk tugasnya ini berarti ya, membuat program pemeriksaan dan mengumpulkan informasi pendukung dalam proses audit. Nah, ini berkaitan dengan 6 karakteristik tadi ya di pengujian pengendalian. Maka beberapa aktivitas di bawah ini itu harus menjadi concern auditor ya atau fokus gitu ya, fokus auditor untuk menilai efektivitas pengendalian internal perusahaan. Yang pertama mengenai pemisahan tugas yang tepat. Yang kedua mengenai otorisasi yang tepat. Yang ketiga, mengenai dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat, mengenai apakah dokumen-dokumen tersebut sudah diberi nomor urut. Ya, nomornya harus urut, karena kalau nggak urut berarti ada kemungkinan dokumen tersebut disalahgunakan. Yang kelima, laporan tagihan bulanannya. Jalan, Kak. Yang keenam, bagaimana prosedur verifikasi internalnya. Oke, di sini ada beberapa kemungkinan kesalahan serta penyimpangan yang rentan terjadi di akun piutang dagang dan penjualan. Ya, jadi ini fokus auditor juga. Ini adalah tidak langsung resiko ya, resiko inherent atau resiko bawaan yang ada di dalam akun piutang dagang. Pertama, yaitu penjualan dicatat dengan jumlah yang salah. Ya, salahnya ini entah karena salah ketik, salah input, atau memang sengaja salah. Nah, ini perlu diperhatikan oleh auditor. Yang kedua, barang yang sudah dikirim ke pelanggan, tetapi faktur penjualannya belum dibuat. Nah, ini diperhatikan juga apakah belum dibuat itu karena waktu yang mepet, ya waktu yang mepet tuh mepet
tanggal audit ya, sehingga belum terjadi dibuat, atau memang sengaja belum dibuat. Yang ketiga, faktur penjualan yang sudah dibuat itu belum dikirim ke pelanggan. Jadi ini kemungkinan kesalahan ya, atau resiko inherent, resiko bawaan dari akun piutang dagang. Lalu yang keempat, transaksi penjualan dicatat pada periode akuntansi sebelumnya atau dicatat pada periode akuntansi yang berikutnya. Ini pasti sudah masuk ke penyimpangan ya. Lalu yang kelima, penjualan barang dilakukan terhadap pelanggan yang diduga fiktif. Nah, terkait nomor 5 ini, maka kira-kira prosedur audit apa yang harus dilakukan auditor untuk membuktikan pelanggan-pelanggan, daftar pelanggan ya yang dimiliki oleh klien itu fiktif atau tidak. Nah, kira-kira butuh prosedur apa nih gitu ya. Itu tugas dari kelompok. Yang keenam, transaksi penjualan dilakukan tanpa otorisasi ya. Jadi siapapun boleh melakukan penjualan gitu. Yang ketujuh, kesalahan posting transaksi penjualan. Yang kedelapan, penghapusan piutang dilakukan tanpa otorisasi dari pejabat yang berwenang. Ini adalah beberapa kesalahan dan penyimpangan yang sering terjadi dan mungkin juga terjadi ya di akun piutang dagang. Nah, ini adalah hasil kuesioner pengawasan intern ya. Jadi ini nanti yang perlu dilakukan tugas kelompoknya ya untuk menilai hasil pengawasan intern ini. Jadi fokus Anda nanti di hasil jawaban iya atau tidaknya. Oke, ini saya bacakan dulu. Nanti bisa baca sendiri ya setelah kelas selesai. Yang pertanyaan pertama, apakah pemegang kartu piutang itu tidak merangkap sebagai kasir? Maka jawabannya iya. Berarti ada pemisahan fungsi di sini ya. Itu maksudnya. Jadi terhadap jawaban nomor 1, jika iya berarti orang yang memegang kartu piutang dan orang yang bertugas sebagai kasir itu orang yang berbeda. Nah, kira-kira Anda sebagai auditor menangkap hal ini itu sebagai pengendalian internal yang baik atau tidak gitu ya. Kelemahan atau kekuatan dari pengendalian internal itu. Kemudian yang kedua, apakah kasir tidak mempunyai wewenang untuk menangani kartu piutang? Jawabannya tidak. Ya, kasir tidak mempunyai wewenang. Kalau jawabannya tidak berarti hasilnya iya gitu ya, kasir mempunyai wewenang atau kasir bisa mengakses kartu piutang gitu. Keterangannya kartu piutang disimpan dalam lemari yang tidak dikunci ya. Jadi sekalipun orangnya yang mengurusi berbeda, tetapi ternyata kartu piutangnya itu disimpan di lemari tapi tidak dikunci, sehingga siapapun bisa mengakses atau siapapun bisa membuka ya kartu piutang itu. Nah, kira-kira nih kalau menurut Anda, auditor, sistem pengendalian internalnya baik nggak dengan kasus seperti ini, gitu ya. Kalau nggak baik, maka berikan solusinya. Gimana nih biar orang lain itu tidak bisa mengakses sembarangan, gitu. Paham ya? Yang ketiga, apakah sebelum barang dikirim, penjualan kredit harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang? Ya. Yang keempat, apakah penghapusan piutang harus mendapat persetujuan dari pejabat yang tidak berhubungan dengan fungsi penjualan dan fungsi kredit? Jawabannya iya. Yang kelima, apakah memo kredit harus mendapat persetujuan dari pejabat berwenang? Jawabannya tidak harus. Keterangannya adalah memo kredit itu disetujui oleh Andi, yaitu bagian dari kredit itu sendiri. Nah, pertanyaan keenam, apakah memo kredit harus mendapat persetujuan dari pejabat berwenang? Jawabannya iya. 7. Apakah faktur penjualan bernomor urut tercetak dan penggunaannya diawasi? Jawabannya iya. Yang kedelapan, apakah terdapat pengecekan terhadap harga yang tercantum di faktur penjualan? Jawabannya tidak, karena jarang dilakukan ya, atau terkadang dilakukan. Nomor 9, apakah memo kredit bernomor urut tercetak dan penggunaannya diawasi? Jawabannya tidak. Ke-10, apakah dokumen pengiriman dibuat untuk setiap pengiriman barang? Jawabannya iya. Yang ke-11, apakah daftar umur piutang dibuat secara periodik? Jawabannya iya, yaitu setiap bulan. Ke-12, apakah dilakukan rekonsiliasi antara kartu piutang dan rekening
pengendalian piutang dagang secara periodik? Jawabannya iya. Nah, dari hasil-hasil kuesioner itu, tugasnya adalah jelaskan ya secara singkat kekuatan dari pengawasan intern atas pengujian kredit. Ini maksudnya pengujian kredit penjualan ya, berarti piutang. Kemudian untuk setiap kekuatan, buatlah catatan bagaimana Anda akan melakukan pengujian kesesuaiannya. Jadi untuk setiap kekuatan ini ya yang dicontreng iya, itu Anda akan melakukan pengujiannya seperti apa. Yakin nggak jawaban iya tuh? Intinya sebagai auditor itu Anda harus tidak puas terhadap satu jawaban gitu ya, atau satu bukti dari klien. Jadi harus mendapatkan bukti yang lain. Nah, misalnya untuk faktur penjualan bernomor urut tercetak dan penggunaannya diawasi, jawabannya kan dari klien iya. Nah, untuk membuktikan jawaban iya ini Anda melakukan pengujian seperti apa gitu. Yang berikutnya, dalam bertugas ini tetap ya memperhatikan 6 karakteristik utama ya. 6 karakteristik utama dalam pengawasan intern, yaitu ada tidaknya pemisahan fungsi, ada tidaknya karyawan yang cakap, kemudian penggunaan aset sesuai dengan otorisasi yang ditetapkan, otorisasi dalam melaksanakan transaksi utama, catatan akuntansi yang memadai, serta perbandingan antara aktiva dan catatannya. Lalu golongkan kekuatan-kekuatan pengawasan intern ya yang tercetak yang dicontreng iya itu berdasarkan karakteristik tersebut. Gunakan contoh kertas kerja di halaman 1 PDF. Nanti PDF-nya saya bagi. Kemudian tugas yang berikutnya ini tugas kelompok ya. Jadi ini tugasnya baik tugas yang ini maupun tugas yang ini, dua ini tugas kelompok semua gitu ya. Oke, kalau yang tadi ini untuk menulis kekuatan, maka yang di sini adalah untuk setiap kelemahan pengawasan. Ya, buatlah di dalam daftar kelemahan sistem pengendalian internal. Kemudian kemungkinan kesalahan yang terjadi itu apa dari kelemahan tersebut. Ya, lalu Anda berikan juga kemungkinan pengujian substantif yang bisa Anda lakukan untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Oke, contohnya tadi ya. Ini apakah terdapat pengecekan terhadap harga di faktur penjualan? Jawabannya kadang-kadang. Maka kemungkinan kesalahan yang terjadi adalah akan mungkin ya muncul atau timbul harga yang tercantum di faktur penjualan itu salah. Oke, maka pengujian substantif yang bisa ditempuh adalah mengecek dokumen faktur penjualan. Ya, jadi dicek benar nggak terjadi benar nggak ada kesalahan atau tidak gitu. Kemudian Anda berikan solusinya saran gitu bagi klien untuk selalu mengecek atau rutin mengecek faktur penjualan yang akan dikirimkan ke pelanggan seperti itu. Nah, ini semua Anda berasumsi sudah memperoleh catatan akuntansi dan dokumen yang berhubungan ya. Golongkan kelemahan-kelemahan berdasarkan karakteristik. Ini karakteristiknya 6 ya, ada 6 fungsi ini, 6 karakteristik utama. Kemudian buatlah di dalam contoh kertas kerja di halaman 2 PDF. Oke, ini langsung saya buka aja PDF-nya. Oke, ini halaman pertama ini adalah kolom ya untuk mencatat kelemahan pengendalian internal. Jadi kelemahannya apa? Anda tuliskan di sini tadi sesuai hasil kuesionernya. Kemudian kesalahan yang dapat terjadi, ini Anda isi ya, dari kelemahan-kelemahan ini kesalahannya apa? Kayak tadi ya, kadang-kadang ngecek, maka kesalahannya bisa terjadi data tidak sesuai ya dari harga di faktur penjualan. Maka pengujian yang dapat ditempuh mengecek dokumen faktur penjualannya seperti itu dan ke bawah. Kemudian kalau untuk kekuatan, nah maka di sini Anda tulis kekuatan-kekuatannya apa? Tadi kekuatannya pembawa kartu piutang dan penerima kas berbeda, ya kan? Maka pengujian yang dapat ditempuh untuk membuktikan kekuatan ini apa? Berarti Anda observasi ya, melihat apakah transaksi piutang itu sudah dilakukan gitu ya, pemisahan fungsinya atau tidak, kayak gitu.
Oke, ini formnya seperti ini, bisa gampang ya dibuat ya, tinggal 2 kolom aja, 2 tabel aja kayak gini ya. Lanjut ke ini. Oke, berikutnya, oke, setelah Anda apa namanya? Setelah Anda mengelompokkan hasil dari pengujian pengendalian tadi, kuesioner pengawasan intern, maka Anda bikin rencana pengujian substantifnya ya atas akun penjualan piutang dagang. Kalau ini silahkan nggak perlu pakai format apa-apa, Anda tinggal tulis saja satu, melakukan konfirmasi misalnya kayak gitu ya. Tapi harus secara rinci, misalnya nih menjalankan konfirmasi misalnya. Nah, di sini Anda jelaskan konfirmasi ke siapa? Konfirmasi ke bla bla bla, gitu kan? Kemudian dengan cara apa? Misalnya menempatkan eh, 1 atau 2 orang gitu ya, 2 orang tim audit ke lokasi pelanggan gitu misalnya. Nah, jadi dijelaskan. Kemudian prosedur berikutnya misalnya Anda melakukan perhitungan ulang. Nah, di sini kemudian ada jelaskan perhitungan ulang tuh ngapain. Menghitung ulang saldo piutang dengan cara bla 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 gitu ya. Ini contoh-contoh dari pengujian substantifnya. Jadi tolong dibuka buku atau materi auditing 1 dan auditing 2 karena kita melakukan praktikum audit itu berdasarkan materi-materi di buku 1 dan buku 2. Khususnya adalah di prosedur pengujian substantif. Oke, silakan seperti itu. Kemudian tugas individunya apa? Tugas individunya lakukan audit untuk pengujian akun piutang dagang dan penjualan ya. Jadi tugas individunya sama seperti tugas kelompok. Oke. Yaitu Anda individu juga membuat rencana pengujian substantifnya. Ya, Anda juga buat ini. Tapi buatnya cukup di salah. Oke, nggak ada ini ya, nggak ada highlight. Jadi Anda buatnya cukup tidak perlu dikumpulkan ke saya, tidak perlu dikumpulkan ke apa namanya ke e-learning ya, nggak perlu. Anda tulis sendiri di buku, jadi Anda buat satu buku itu memang khusus untuk praktikum audit ya. Jadi silakan Anda tulis rencana pengujian substantifnya seperti apa. Oke, sama seperti tugas kelompok, hanya saja kalau tugas kelompok itu dia yang bertugas untuk menjelaskan di pertemuan berikutnya ya, untuk individu tetap masing-masing membuat pengujian akun piutang dagang ini, pengujian substantifnya. Kemudian untuk tugas individu masing-masing mengikuti petunjuk di dalam file PDF yang ketiga. Oke, untuk halaman ketiga itu ada ini. Ini adalah lembar kertas kerja pemeriksaan ya atau kertas kerja audit. Oke. Nah, silakan Anda ikuti petunjuk yang ada di sini. Ini sorry banget gambarnya mungkin kurang jelas, tapi masih bisa terbaca ya. Di sini ada simbol-simbol. Nah, silakan Anda ikuti simbol-simbol di sini. Disuruh ngapain? Misalnya di sini, ini nggak bisa nggak sih? Oh, bisa. Oke. Oke, misalnya ya, ini piutang dagang. Kita melihat daftar umur piutang. Ini sudah dibuat oleh klien. Jadi ini adalah dokumen yang wajib didapatkan oleh auditor. Oke, yang pertama ini ada icon atau simbol 0 ya di contreng. 0 di silang. Artinya telah ditelusur ke kartu piutang. Nah, ini berarti jumlah-jumlah ini semua itu sudah ditelusur ke kartu piutang. Asumsinya seperti itu. Harusnya tugas Anda juga seperti ini di kelas gitu ya. Misalnya ada nih tanda ini. Tanda ini itu artinya apa? Penjumlahan telah diperiksa. Nah, ini tugas Anda. Coba Anda jumlahkan. Hasilnya benar nggak? Jumlah di sini itu benar nggak dengan hasil menjumlahkan Anda sendiri ya. Jadi silakan pakai kalkulator jumlah ke bawah. Oke, semuanya. Kemudian nih ada centang-centang-centang. Nah, sesuai dengan jurnal-jurnal penerimaan kas. Anda kan nggak punya jurnal penerimaan kas ya, berarti anggap saja memang ini sudah benar. Berarti tugas Anda adalah yang kira-kira bisa Anda lakukan sesuai dengan simbol-simbol seperti ini. Semuanya ya, karena ini adalah kertas kerja pemeriksaan ya. Jadi ketika Anda nanti akan bertugas sebagai auditor,
Ya, untuk memeriksa kurang lebih seperti ini nanti bentuknya. Ya, teknik-teknik yang digunakan ya seperti ini. Oke. Ya, sudah selesai ya materi kita hari ini. Silakan boleh bertanya. Terutama ini langsung ya bikin tugas, bikin 6 kelompok. Dan untuk kelompok berikutnya, maka Anda membahas di tugas yang ini. Tugas kelompok ya, yaitu mulai dari kekuatan, ini ya hasil kuesioner pengawasan intern, kemudian kelemahan hasil kuesioner pengawasan intern, dan juga Anda melakukan rencana pengujian substantifnya. Boleh? Ada pertanyaan? Atau sudah paham? Kalau nggak paham, ayo silakan didiskusikan. Atau jangan-jangan saya dari tadi nggak nyambung nih. Nyambung, Bu. Ya wes. Ya karena yang hari kemarin keputus-putus soalnya. Gimana? Ada yang Bu, mau saya tanyakan? mau tanya. Boleh, boleh. Yuk. Jadi yang tugas kelompok itu kelemahan sama kekuatan sama pengujian substantif itu ya, Bu? Betul ya, untuk kelemahan dan kekuatan tadi sudah diberikan hasil kuesionernya ya. Kuesioner itu siapa yang bikin sih? Kuesioner itu dibikin oleh auditor ya. Kemudian auditor menanyakan, namanya kuesioner kan, Anda tanya kan, tanya ke klien. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, dari hasil kuesioner tersebut tadi ada yang dicontreng iya dan ada yang dicontreng tidak. Nah, untuk yang dicontreng iya itu nanti dia tergolong ke dalam kekuatan ya. Tapi nanti tolong Anda perhatikan juga pertanyaannya, karena kadang pertanyaan negatif, kalau jawabannya iya, berarti kan hasilnya negatif ya. Tapi kalau pertanyaan negatif, hasilnya tidak, berarti jawabannya positif. Nah, gitu. Contohnya seperti ini, pertanyaan negatif. Anda tidak belajar sebelum mengerjakan ujian. Jawabannya iya, berarti kan saya menyetujui kalau tidak belajar. Tapi kalau Anda tidak belajar ketika sebelum ujian, jawabannya tidak. Nah, itu berarti kan hasilnya positif. Yang berarti saya belajar. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi nanti untuk pengawasan, untuk kelemahan dan kekuatan itu dasar Anda lihat dari hasil kuesioner pengendaliannya. Jadi nanti silakan Anda pisahkan mana yang kekuatan, mana yang kelemahan. Kemudian bagaimana Anda membuktikan kelemahan dan kekuatan itu ya. Kira-kira auditor melakukan apa nih untuk membuktikan bahwa kelemahan itu memang terjadi dan bahwa kekuatan itu memang terjadi. Kayak gitu. Kemudian kalau untuk pengujian substantif, maka pengujian terhadap akun ya nominal dari apa namanya piutang dagang dan penjualannya. Gitu. Oke, ada yang mau lagi? Bu, izin bertanya. Siapa nih? Gak ada namanya. Alfia, Bu. Bu, itu untuk contoh kasus. Mbak. Untuk contoh kasus itu kita nyari sendiri atau?
Oke, Mbak Alfia, silakan Mbak tanya lagi Mbak. Koneksi saya keputus tadi. Itu Bu untuk contoh kasusnya tiap per kelompok berarti nyari sendiri gitu Bu. Enggak, jadi gini aja, enggak perlu cari kasus ya. Anda tugasnya cuma melakukan rencana lah. Kira-kira Anda tuh mau menguji kalau audit piutang dagang itu kira-kira Anda mau ngapain? Atau kalau Anda lebih terbantu dengan contoh kasus, silakan boleh cari contoh kasus sendiri. Tadi kan di gini, di apa namanya, di PPT itu kan sudah diberikan ya beberapa kesalahan ya yang mungkin terjadi di, nah dari kesalahan-kesalahan itu kan Anda bisa memperkirakan nih, oh kalau terjadi kesalahan ini berarti saya melakukan pengujian auditnya seperti ini, kayak gitu. Aduh, aduh, ya saya mau presentasi tapi mau saya tampilin lagi PPT-nya, tapi kok lama banget. Ya pokoknya nanti bisa dilihat ya PPT-nya, nanti saya share di e-learning sama PDF-nya tadi juga. Yang lain? Jadi jawaban saya boleh pakai kasus ya, Anda cari kasus boleh, tidak masalah. Halo, suara saya kita masih terhubung nggak? Halo, halo, halo. Masih Bu, masih. Mana nggak ada ngomong. Nah, ini ya, mana tadi? Aduh, yang saya bilang ada kesalahan-kesalahan. Bukan. Ini udah pengawasan di atas. Oh, hilang. Hade, di manakah dia? Fungsi tugas utama auditor. Nah, kemungkinan terjadinya kesalahan nih. Nah, misalnya untuk penjualan dicatat dengan jumlah yang salah. Lah, kira-kira Anda melakukan prosedur pengujian substantif apa nih untuk membuktikan kalau nominal gitu ya, nominal yang disajikan di laporan keuangan tentang jumlah saldo piutangnya itu benar atau salah. Gitu. Jadi jawaban saya silakan boleh Anda cari case ya kasus tentang piutang dagang, boleh berdasarkan dari ini ya, karena seharusnya kita berpatokan dari buku. Nah di buku itu dia ada typo-nya banyak, jadi mahasiswa ketahuan melakukan perhitungan beneran atau enggak. Tapi karena kita nggak pakai buku ya sudah, ini saya bebaskan. Boleh pakai kasus sendiri, boleh berdasarkan ini. Ya intinya kalau Anda mau yakin saldo ya di piutang itu benar atau enggak, itu gimana caranya? Anda mau yakin ya, I enggak punya pasangan lain, kita melakukan entah Anda pinjam HP-nya ya, ngecek WA-nya, ngecek siapa yang di-follow, ya. Terus Anda mungkin atau Anda bangga, itu kan banyak banget cara yang dilakukan untuk membuktikan perasaan Anda setia atau enggak. Nah, ini sama. Gimana Anda membuktikan bahwa saldo piutang
yang disajikan oleh klien, disajikan oleh perusahaan itu benar atau tidak gitu. Gimana? Ada pertanyaan lain? Yuk, kalau diam saya takutnya kita koneksinya hilang lagi. Kalau diam itu. Insya Allah paham, Bu. Oke, paham. Kalau enggak masih ada yang ditanya, bisa kita lanjut ke WA group ya, tanya lewat WA group aja. Karena kelas saya untuk praktek audit itu ada 3 dan saya nggak hafal jenis-jenis kelas yang maksudnya ada yang A1, D1 dan lain-lain. Nah, mending lewat grup kan saya langsung kelihatan, oh ini anak di kelas ini kayak gitu. Itu ya. Jadi tugasnya seperti itu. Jadi masing-masing tetap individu menulis rancangan ya. Anda tuh mau mengaudit piutang dagang, itu Anda mau apa aja langkah-langkah yang akan Anda lakukan dalam auditnya. Anda misalnya melakukan konfirmasi, Anda melakukan wawancara, Anda melakukan observasi. Nah, itu Anda tulis semua gitu ya. Khusus untuk yang bertugas maju, maka Anda tambahkan rincian penjelasannya. Oke. Kemudian nanti minggu depan berarti tugas kelompoknya itu adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompok itu ya lewat meeting online. Kemudian kita langsung bahas secara online ya, tidak ada yang ditanyakan lewat e-learning gitu kalau praktikum. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan nanti ada pertanyaan muncul gitu ya, bisa ditanyakan lewat WhatsApp grup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya matiin dulu rekamannya. Waalaikumsalam.